Pandemi COVID-19 tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat tapi juga menghancurkan perekonomian. Hal ini pun berimbas pada naiknya angka kriminalitas. Selain pandemi, aksi kriminalitas didominasi oleh kasus pencurian yang dilakukan secara berkelompok maupun individu. Dan berikut laporan tim Delik RCTI. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat tapi juga menghancurkan perekonomian. Akhirnya hal ini pun berimbas pada naiknya angka kriminalitas. Selama pandemi, aksi kriminalitas didominasi oleh kasus pencurian yang dilakukan secara berkelompok maupun individu. Pada 28 Agustus 2020, Kepolisian Metro Jakarta Timur berhasil menangkap 5 dari 7 pelaku pencurian kendaraan bermotor menggunakan senjata api di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari 5 orang pelaku yang berhasil diamankan, 2 orang pelaku masih dalam pengejaran. Diketahui para pelaku ini sering beraksi tidak hanya di wilayah Kramat Jati namun juga di wilayah Bekasi. Jadi tidak hanya di Kramat Jati, tapi di beberapa lokasi sampai di Matraman, kemudian juga beraksinya juga sampai di Bekasi. Para pelaku memiliki peran masing-masing dalam setiap aksinya. 2 orang pelaku bertugas mencuri motor dan 3 orang lainnya berperan sebagai joki atau perantara kepada pihak penadah di wilayah Karawang. Jadi kelima pelaku ini ada yang jadi pemetik ya, maksudnya yang memang dia membawa kunci letter T, kemudian dia yang mengeksekusi atau yang mengambil mobil tersebut. Itu ada 2 orang yang kita kategorikan sebagai pemetiknya, kemudian yang lainnya adalah joki atau yang membawa motor, 3 orang membawa motor. Kepada tim Delik, salah satu tersangka yang bertugas mencuri motor atau sebagai pemetik mengungkapkan dirinya terjerumus menjadi pelaku kejahatan lantaran pekerjaannya sebagai buruh tani tidak memiliki penghasilan tetap. Ya di sana nggak ada ini ya Pak, pekerjaan lah intinya, namanya buruh di sana. Jadi kalau ada pemanen ya kita ikut, kalau nggak ada ya kita diam. Awalnya ditelepon, nah terus ada yang tahu jalan, saya ngikut, ayo. Emang di situ emang udah disiapin Mbak, di segala macam di situ udah disiapkan. Ya langsung di situ ketemunya di situ, apa-apa udah disiapin di situ. Bersama komplotannya, ayah 2 anak ini biasa menyasar kos-kosan sebagai target pencurian. Dalam aksinya, JY tidak segan menggunakan senjata api untuk mengancam jungannya. Itu saya kurang tahu Mbak, bab saya kurang nggak tahu jalan kalau saya. Nah, saya cuma ngikut kalau kesini kalau dilihat kiri kanan sepi, ya diambil gitu Mbak. Ngeliat ini kalau nggak ada orangnya kita ambil. Iya kos-kosan, cuma nakut-nakutin doang Mbak. Tim Delik juga menemui ER yang merupakan komplotan pencuri motor berperan sebagai joki barang curian. Sebelumnya, ER memiliki usaha spare part motor. Namun, akibat sepi pembeli di masa pandemi ini, pria 29 tahun ini nekat bergabung menjadi komplotan pencuri sepeda motor. Keadaan ekonomi, lagi COVID ini sepi, lagi spare part. Iya, kalau saya baru. Baru berapa lama? Baru sebulan terakhir lah. Tidak hanya di Jakarta Timur, aksi begal motor juga terjadi di Kabupaten Tangerang akhir Agustus 2020. Kasat Reskrim Polresta Tangerang mengungkapkan pelaku yang beraksi sendirian ini telah 9 kali melakukan pembegalan di sejumlah wilayah di Tangerang. Berdasarkan keterangan pelaku memang sudah melakukan kurang lebih 9 kali. Namun pada saat kita lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap pelaku memang untuk wilayah hukum Polresta Tangerang ini sendiri memang baru dilakukannya 2 kali. Sementara yang 7 kalinya lagi itu masuk dalam wilayah hukum Polres Metro Kota Tangerang. Kepada tim Delik, tersangka AR yang sebelumnya merupakan sopir angkutan kota ini mengaku nekat melakukan aksinya karena tidak memiliki penghasilan akibat pandemi COVID-19. Tadinya ya bawa angkot saya kerja, berhubung nggak ada penumpangnya kan, ya saya ngelakuin itu lagi gitu.
begal lagi. Iya, semenjak COVID itu, kalau pas nggak ada COVID mah saya masih bawa mobil, bawa angkot. Dalam melakukan aksinya, AR tak segan menggunakan senjata tajam untuk menakuti korbannya. Kalau saya ngeliat nih motornya gitu Mbak, motornya bagus, saya ikutin. Habis itu ya saya pura-pura dia mukulin adik saya gitu, pernah mukulin adik saya. Habis itu saya bawa ke tempat sepi, saya begal di situ Mbak. Dan dia mau tuh ikut saya. Udah tempat sepi, udah saya suruh turun, saya bawa motornya. Saya todongin pakai pisau. Ada aja Mbak kalau di COD-in gitu yang mau. Pihak Polresta Tangerang berhasil mengumpulkan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor dan sebilah pisau. Saat ini fakta penyidikannya, alat bukti yang kita amankan memang ada 1 bilah pisau milik pelaku, kemudian 1 unit motor Matic, kemudian sama barang bukti motor korban Kawasaki KLX dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Sementara itu pada 6 September 2020, 2 orang pelaku spesialis pembobol ruko dan perkantoran tertangkap basah oleh warga dan petugas keamanan saat akan membobol salah satu apotek di Jalan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Saat diperiksa Polsek Senen, diketahui kedua pelaku merupakan residivis yang sudah 2 kali masuk penjara dan telah puluhan kali melakukan aksi yang sama. Nah, sekali dulu. Selatan. Sasarannya berapa apotek? Nggak tahu, kebetulan aja digembok, jadi teman bilang ini aja, kan udahlah. Terus dia turun, kami. Dari tangan pelaku didapati sejumlah barang bukti berupa gembok, rantai dan linggis hasil jarahan dan alat yang dipakai untuk membongkar pintu apotik. Ada beberapa barang bukti yang dia gunakan, termasuk dia CDR-nya juga sudah diambil. Harapannya CCTV itu tidak ada rekaman yang melihat gambarnya dia. Nah, target dia adalah brankas, tetapi karena tidak menemukan brankas lokasinya di mana, mesin inilah yang dijongkel-jongkel. Dipikirnya ada uang di dalam, tetapi tidak ada uang. Para pelaku sering beraksi pada malam hari dan acap kali berpindah lokasi. Hingga kini masih terdapat 3 orang yang masih dalam proses pengejaran. Maraknya aksi kriminal yang terjadi pada saat pandemi ini tidak lepas dari berbagai faktor. Salah satunya permasalahan ekonomi yang membelit para pelakunya, sehingga nekat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kalau untuk melakukan tindakan kriminal itu kan memang faktornya banyak. Tadi yang saya bilang karena tekanan struktural, gitu ya, tekanan struktural tadi yang kemudian dia tidak bisa mendapatkan pendapatan. Yang kedua, alternatif solusinya nggak ada gitu, sehingga mereka. Yang ketiga adalah masalah budaya habitus ya, tadi yang memang mereka sudah dalam lingkungan yang seperti itu, biasanya lebih mudah untuk terjun ke dalam tingkat kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas seharusnya menjadi salah satu perhatian pemerintah di tengah pandemi ini. Pemerintah harusnya fokus memberi solusi nyata kepada masyarakat, agar masyarakat yang terdampak tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.